الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد سيد المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang kami muliakan para kiai, para ulama, Kiai Amin Khalil yang kami hormati, Kiai Maki yang kami hormati, jamaah masjid mana ini? Masjid mana ini? Masjid apa itu? Syekhul Khalil, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita memperingati perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang kita kenal dengan Al-Isra dan Mi'raj. Imam Ghazali mengarang satu kitab berjudul Mi'rajul Arifin. Mi'rajnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Mi'rajnya orang-orang yang kenal dengan Allah. Mi'rajnya orang-orang yang dekat dengan Allah. Mi'rajnya orang-orang yang diberi karomah oleh Allah. Ulama yang salih telah melakukan mi'raj kepada Allah. Aulianya Allah, para walinya Allah, termasuk di Madura Kiai Khalil Makalam, Kiai Samsuddin Batu Ampar, dan masih banyak lagi ulama di Madura, aulia di Madura yang tidak bisa kita hitung. Semua ini beliau-beliau ini telah melakukan Mi'rajul Arifin, naik kepada Allah, naiknya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah. Ada beberapa cara orang bisa naik mi'raj kepada Allah. Pertama ialah mendapatkan ilmu yang jangka panjang tapi diraih dalam jangka pendek. Diisyaratkan dalam ayat Lailan. Lailan itu malam yang pendek, tidak semalam suntuk. Ialah orang yang mendapatkan makrifat kepada Allah, mendapatkan ilmu dari Allah, mendapatkan maziah dari Allah, mendapatkan karomah dari Allah, yang biasanya itu diraih jangka panjang dalam waktu yang lama, tetapi dia mendapatkan itu dalam waktu yang singkat. Itu juga mi'raj orang ma'rifat. Seperti ulama dulu, ada yang hafal Quran 1 bulan selesai,
Ada ulama dulu yang hafal Quran 1 minggu selesai. Ada ulama dulu yang membaca Al-Quran dari maghrib sampai isya 3 khataman. Ada ulama dulu Al-Imam Syafi'i membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sehari itu 2 kali khataman. Nah, itu semua mi'raj. Mi'rajnya orang yang ma'rifat kepada Allah. Kalau orang biasa melakukannya itu lama, tapi dia diberi waktu yang sangat singkat. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menghafal ratusan kitab, menghafal ribuan kitab dalam waktu semalam. Itu mi'rajnya orang-orang ma'rifat, diisyaratkan dalam ayat lailan. Lailan artinya sebagian waktu malam. Rezeki juga begitu. Rezeki yang barokah dari Allah, yang biasanya diperoleh dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang singkat dia peroleh berkah itu. Misalnya begini, bapak-bapak ini kalau disuruh milih harta dengan Al-Quran, itu jelas mulia Al-Quran, ya enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, harta dengan Al-Quran pasti mulia Al-Quran. Tetapi misalnya bapak dan ibu disuruh milih, dapat warisan harta tapi tidak dikasih Quran, dengan dapat warisan Quran tapi tidak dapat harta, milih mana? Milih mana? Dikasih tanah tapi tidak dapat Al-Quran, dikasih Al-Quran tidak dapat tanah, diwarisi kitab kuning tidak dikasih sertifikat tanah, dikasih sertifikat tanah tidak dikasih kitab kuning, milih mana? Milih tanah. Nah, ini orang dapatnya harta tapi berkah belum tentu. Tapi dulu ada ulama diceritakan oleh Habib Zain bin Smith Madinah, yang sekarang masih hidup di kota Madinah, ulama besar Madinah, Habib Zain bin Smith Madinah. Ada seorang bersaudara, anaknya orang kaya, tiga bersaudara, anaknya orang kaya, 3 bersaudara. Bapaknya kaya, menyimpan 2 helai, anaknya 2. Ingat saya, anaknya 2, bapaknya kaya, bapaknya menyimpan 3 helai rambutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya setelah bapaknya meninggal dunia, yang kaya raya, harta dibagi kakak beradik. Karena bapaknya yang meninggal itu menyimpan 2-3 helai rambut Nabi, maka adiknya dapat 1 rambut Nabi, kakaknya juga dapat 1 rambut Nabi. Tinggal berapa? 1, masih 1. Oleh saudara yang satunya, ini enaknya rambut Nabi tinggal 1, kita potong berdua. Jadi rambut Nabi 1,5, 1,5.
Tapi ada saudaranya yang satunya menolak. Saya tidak berani memotong rambut Nabi. Kalau kamu tidak berani, sudah gini saja pilih. Dapat rambut Nabi 3, tapi harta untuk saya semua. Kalau kamu dapat harta, yang dapat harta tidak dapat rambut Nabi. Kalau dapat rambut Nabi tidak dapat harta, pilih mana? Ini kalau Ustaz bergerak, ikan Ustaz apalagi mutin, ada mutin ya. Kalau pilih rambut Nabi tidak dapat harta. Kalau dapat harta nggak dapat rambut Nabi. Akhirnya yang dapat pilih harta seluruhnya dikasihkan. Yang dapat rambut Nabi tidak dapat harta sama sekali. Masya Allah. Akhirnya anak yang dapat harta itu hartanya semakin habis, semakin habis. Yang dapat rambut Nabi sedih, nggak bawa uang, nggak punya uang, nggak punya harta. Kalau dia lapar, rambut Nabi itu dikeluarkan, dilihat-lihat untuk hiburan. Kalau dia sedang termenung, butuh apa-apa, tidak punya uang, dia terus lihat rambut Nabi, pokoknya untuk menghibur terus, karena tidak punya harta. Tapi alhamdulillah karunia Allah, orang ini yang memilih rambut Nabi itu justru dapat rezeki dari Allah. Dan saudaranya yang memilih harta, habis hartanya. Yang memilih rambut Nabi dapat jalan rezeki dari Allah dan menjadi walinya Allah. Dan setelah meninggal dunia diziarahi kuburannya oleh ulama-ulama besar di Arab. Itu ceritanya Khalid bin Smith. Karena apa? Karena memilih apa? Memilih rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam waktu yang singkat dia diberi anugerah oleh Allah. Itu Lailah. Yang kedua, mi'rajnya orang yang makrifat kepada Allah ialah tawadhu, rendah diri. Rendah diri. Rendah diri itu tidak mudah. Kalau santri tawadhu dengan kiai gampang. Yang sulit itu kiai tawadhu dengan santri. Itu lebih sulit. Kalau orang bodoh tawadhu dengan ulama mudah. Yang sulit ulama tawadhu dengan orang bodoh. Caranya membimbing, caranya mengarahkan, bukan mengikuti kebodohannya, mengarahkan, membimbing dengan ikhlas. Orang miskin tawadhu dengan orang kaya gampang. Yang sulit itu orang kaya tawadhu dengan orang miskin. Itu tawadhu. Maka Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj ibu-ibu, bapak-bapak di dalam Al-Quran, itu Nabi tidak disebut namanya. Asra bi Muhammadin, tidak ada itu. Subhanalladzi asra bi Muhammad, tidak ada. Subhanalladzi asra bi nabiyhi, tidak ada. Allah yang mengisrakan nabinya, nabinya tidak disebut. Subhanalladzi asra bi rasulihi, Allah yang mengisrakan rasulnya, rasulnya tidak disebut. Jadi nama asli tidak disebut, nama rasul tidak disebut, nama nabi tidak disebut. Yang disebut justru hamba. Paling bawah ditawadukkan meskipun meraih derajat yang tinggi, yaitu Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau mendapatkan mukjizat yang sangat tinggi, justru namanya tidak disebut.
Justru Rasulnya tidak disebut, justru Nabinya tidak disebut, tapi hanya disebut apa? Bi'abdihi, nama yang paling bawah dibanding Rasul, dibanding Nabi. Tapi justru nama yang paling bawah itulah ubudiyah, menghambakan kepada Allah. Bi'abdihi, hamba Allah. Jadi ketika kita mencapai derajat tinggi, justru kita tunjukkan yang rendah kita. Kerendahan kita tunjukkan, bukan kehinaan, kerendahan. Semakin tinggi ilmu kita, semakin tawadhu. Semakin kaya kita, semakin tawadhu. Itu namanya bi'abdihi. Masya Allah. Hamba Allah, menghambakan kepada Allah. Maka Al-Quran itu semua kata abdun jika dimudafkan kepada Allah itu baik. Jadi kalau abdun dimudafkan kepada Allah itu baik. Bi'abdihi wa ibadur rahman wa innahu lamma qama abdullah. Al-Quran, Abdullah, bi'abdihi wa ibadur rahman, ibadul mukramun, dan sebagainya. Pokoknya kalau ada kata abdul dimudafkan kepada Allah, itu hamba baik. Itu dalam ilmu Al-Quran. Maka kalau hamba Allah, hamba dimudaf ilahkan kepada Allah, itu dalam ilmu Al-Quran adalah hamba yang baik, hamba yang mulia. Kita ini harus menghambakan diri kepada Allah. Apa caranya menghambakan diri kepada Allah? Kayaknya mau tanya. Bersihkan rumah dengan bersihkan masjid semangat mana? Saya tanya. Nyuci sepeda motor dengan nyuci lantai masjid, rebutan mana? Ibu-ibu pernah nggak ngambil rukoh masjid dicuci di rumah? Bapak-bapak pernah nggak rebutan cuci masjid? Nggak pernah. Padahal itu menghambakan diri yang tingkat tinggi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Masjid Kuba itu disebut masjid yang luar biasa karena di sana orang-orang bersesuci, orang-orang menjaga kebersihan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Karena di sana orang-orang yang menghambakan diri kepada Allah. Subhanallah. Ada diceritakan oleh Syekh Dimyati. Syekh Dimyati itu guru daripada Ahmad bin Zaid Dahlan. Ahmad bin Zaid Dahlan itu kalau tidak salah punya murid Abu Bakar Syattab. Abu Bakar Syattab punya murid namanya Mahfud At-Turmusi. Mahfud At-Turmusi, mahfudnya, manuskripnya, karangannya yang asli itu kami yang nyimpen. Karya-karyanya Syekh Mahfud At-Turmusi yang asli itu disimpan di rumah kami sampai sekarang. Nah, Syekh Dimyati itu mengarang kitab Al-Majjarur Rabi fi Sawabil Amali Shalih. Ada kitabnya. Namanya Syekh Ad-Dimyati. Al-Majjarur Rabi fi Sawabil Amali Shalih. Di situ ibu-ibu ada sahabat Nabi perempuan, orang tidak punya, orang miskin perempuan, sukanya nyapu masjid. Tiap hari sukanya nyapu masjid. Hobinya nyapu masjid. Terus pokoknya sukanya nyapu masjid.
sahabat Nabi perempuan. Dia lari ngepel masjid, nyapu masjid, sulap-sulap masjid, membersihkan kotoran masjid yang ada di masjid, sampah masjid dibersihkan terus dia lari. Suatu ketika perempuan miskin ini meninggal dunia. Imra'atul miskinah ini meninggal dunia. Nabi tidak dikabari karena ini bukan bunyai. Jadi tingkatannya biasa, bukan tingkat bunyai, bukan tingkat kiai, bukan tingkat Rois Am. Rois Am itu dulu Pak saya yang mimpin ulamanya kalian ini di Indonesia. Yedi Sahal Mahfud, Rois Am NU itu adik kandung ibu saya, adik kandung sama ibu saya. Ada yang bisa maksudnya orang Islamnya NU 3 kali itu sama ibu saya adik kandung. Nah, miskinah ini, sahabat Nabi yang perempuan ini disepelekan oleh orang-orang. Tidak usahlah Nabi dikabari, ini orang biasa, bukan sederajat Abu Bakar As-Siddiq, bukan setingkat Umar bin Khattab, bukan setingkat Ali bin Abi Thalib, bukan setingkat Utsman bin Affan. Sudahlah, dikubur saja, Nabi tidak usah dikabari. Akhirnya Nabi dengar, Nabi menyesalkan sikap para sahabat. Kenapa saya tidak dikabari perempuan yang suka nyapu masjid meninggal dunia itu? Aku tunjukkan di mana kuburan orang itu. Akhirnya Rasulullah ditunjukkan. Meninggalnya baru 1 hari. Kemudian Rasul sholat jenazah di kuburannya. Jadi kalau mayit Muslim meninggal baru 1 hari, boleh sholat jenazah di makamnya. 2 hari boleh sholat jenazah di makamnya. 3 hari boleh sholat jenazah di makamnya. Kalau sudah 4 hari, ulama berbeda-beda. Ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tapi 1, 2, 3 hari masih boleh disolati jenazah di kuburannya. Begitu ya fikih kita. Nah, akhirnya Rasulullah SAW menyolati di kuburnya perempuan yang suka nyapu masjid itu. Rasulullah menyolati. Setelah Rasulullah SAW menyolati, apa yang dikatakan Nabi? Wahai para sahabat, sesungguhnya kuburan-kuburan ini gelap. Kuburan-kuburan yang berjejer ini gelap. Sejak perempuan ini dikubur, sejak aku menyolati perempuan ini, kuburan-kuburan sekitarnya ini bercahaya. Asalnya kuburan-kuburan di sekitar ini gelap, gelap semua. Setelah saya menyolati perempuan ini, baru sekitarnya ini menjadi terang benderang dan bercahaya. Berarti karomahnya siapa? Karomahnya perempuan yang menyapu masjid. Ini karomahnya perempuan yang menyapu masjid. Itulah diabdi, mi'raj dengan menghambakan diri kepada Allah. Karena cuma usul. Ada orang yang sukanya usul, tidak berbuat, cuma usul. Jadi itu diabdi, menghambakan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara ubudiyah. Apa ubudiyah? Melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Menyapu masjid, menata sandalnya orang yang sudah berjamaah di masjid. Itu luar biasa pahalanya. Di Pakistan itu ada ulama ahli hadisnya, ulama di Pakistan.
Di Pakistan itu ada ulama yang hebat-hebatnya ahli hadis di Pakistan. Itu sukanya ke masjid nata sandal. Ulama ahli hadis di Pakistan tingkat dunia, kesukaannya apa? Ke masjid nata sandal. Kita ini yang masih Raja Mutuwala Yahya, na'udzubillah, ilmu kita ini masih cekak, masih pendek ya. Tapi ulama Pakistan itu, ahli hadisnya Pakistan, sukanya malah apa? Menata sandal di masjid. Sekarang di Mekah ada ulama waliullah besar mengarang tafsir Al-Quran 33 jilid. Ada Raud wa Raihan 33 jilid. Mengarang syarah Muslim 25 jilid. Mengarang syarah Ibnu Majah 26 jilid. Saya sering sowan ke beliau. Saya beli kitabnya beliau, sowan ke beliau langsung. Asli Ethiopia, kulit hitam. Ethiopia, kulit hitam, mursyid thariqah dunia. Tawadhunya bukan main. Sukanya sholat di musola kampung kecil-kecil, diimami ustaz-ustaz di kampung. Dia mau jadi makmumnya ustaz-ustaz di kampung. Padahal itu ulama tiga dunia masih hidup sekarang. Orang Ethiopia, waliullah besar di dunia ini. Ngarang syarah Muslim 25 jilid, di Surabaya dijual. An-Najmul Wahaj. Mengarang tafsir Hadaiqur Raud wa Raihan 33 jilid. Mengarang syarah Ibnu Majah 26 jilid. Sekarang termasuk ulama terbesar dalam mengarang kitab di dunia ini sekarang. Itu sukanya apa? Sholat di kampung, musola kampung. Yang imami siapa? Ustaz di kampung. Bayangkan, ulama sebesar itu mau menjadi makmumnya ustaz di kampung. Subhanallah, tawadhunya bukan main. Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullah, ayah saya itu beliau. Ayah saya orang dekatnya beliau. Kiai Hasyim Asy'ari bagaimana? Tawadhunya Masya Allah. Kalau tarawih, sholat tarawih, beliau tidak pernah menjadi imam, selalu menjadi makmum. Dan imamnya selalu menantunya. Menantunya menjadi imam. Dan Kiai Hasyim Asy'ari menjadi makmum. Itu namanya bi'abdihi, berusaha melakukan sifat-sifat hamba ubudiyah. Itu mi'rajnya orang ma'rifat. Yang ketiga, orang kepingin mi'raj kepada Allah melalui jalan ma'rifat, yaitu orang yang mondar-mandir dari masjid ke masjid. Karena mi'raj itu kan minal masjidil Isra, itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya orang yang mi'raj kepada Allah, orang yang ahlinya mondar-mandir dari masjid ke masjid. Taruddud bil masjid ila masjid. Itu orang hebat. Sering ke masjid, Masya Allah. Ini tehnya mana ini tehnya? Tehnya mana ini tehnya? Tehnya atau kopinya mana ini? Alhamdulillah, masih digodokkan. Masya Allah. Nanti sampai saya selesai, tehnya belum selesai. Alhamdulillah. Jadi dari masjid ke masjid, itu orang yang ma'rifat kepada Allah. Saya pernah Khalil. Begini saya cerita. Kakek saya itu, kalau ada di arsip NU, itu Mat Khalil Masyhuri. Tempatnya si Yasin Al-Badani,
kitabnya Syekh Yasin Mekah Al-Fadani ketika memberikan catatan Syekh Mahfud At-Turmusi Kifayatul Mustafid, itu kakek saya ditulis Khalil Masyuri, itu penulisnya Syekh Mahfud. Sebetulnya kakek saya itu Masyuri diberi nama Khalil karena lama di Syekhuna Khalil di sini. Jadi kakek saya lama di sini, mondok di Syekhuna Khalil. Kakek saya namanya Masyuri. Karena mondoknya di Syekhuna Khalil, kakek saya diberi nama tambahan Khalil. Begitu. Dapat menantu Syekh Abdul Salam, punya adik kandung Mahfud. Mahfud melahirkan Sahal Mahfud, Rois Al-Ebu. Begitu. Ya. Jadi dulu di sini kakek saya di sini, lama kakek saya di sini. Ikut ke Syekhuna Khalil lama sekali. Bukan 1 tahun 2 tahun, 7 tahun lebih jauh. Dan lama sekali menimba ilmu di sini. Dan yang menarik, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani itu punya hadis. Hadisnya dari Mbah Maksum langsung. Mbah Maksum langsung hadisnya dari Syekhuna Khalil. Harus dikaji ini, kalau bisa diselenggarakan, dikaji hadisnya Syekh Yasin yang dari jalur Kiai Khalil Madura. Belum pernah dengar ya? Itu dulu pernah kami bedah buku di Sidogiri. Biasanya kami setahun 3 kali ngisi di Sidogiri, silat nasnya atau seminarnya ya di Sidogiri. Jadi Kiai Syekh Yasin Al-Fadani, oh itu teh tapi kok warnanya putih, itu teh apa ini? Teh jahe. Jadi Kiai Syekh Yasin Al-Fadani itu muridnya punya hadis dari Pak Maksum. Pak Maksum dari sini, Kiai Khalil Bangkalan. Jadi Masya Allah, saya paham persis di Kiai Khalil Bangkalan karena kakek saya lama di sini. Karena catatan-catatannya ada di rumah kami tentang Kiai Khalil Bangkalan. Nah, saya lanjutkan. Jadi dulu ulama Syekhuna Khalil itu minal masjid ilal masjid. Hobinya masjid, cintanya masjid, rumahnya masjid. Masya Allah. Jarang sekarang. Sekarang ini banyak orang di masjid. Kadang-kadang rapat tidak jamaah. Rapatnya di masjid, sebelum sesudah rapat pulang, tidak tunggu jamaah. Ada lagi orang yang tukang di masjid, tidak sholat di masjid. Ada lagi orang pengurus masjid, tidak jamaah di masjid. Banyak mungkin ya. Atau rata-rata di mana-mana ya, di mana-mana ya. Kita aktif di masjid tapi jarang jamaah di masjid. Masya Allah. Sama saja orang dagang sarung nggak pernah sholat, dagang sarung nggak pernah sholat, jual Al-Quran nggak pernah baca Quran, penjaga makam wali nggak pernah ziarah. Ada nggak? Jaga makam wali nggak pernah ziarah, cuma tok-tok kotak itu, tok-tok-tok. Ada ya? Jaga makam wali nggak pernah ziarah. Ini yang dibawa ke sana teh, yang dibawa ke sini kain. Dari minal masjid ilal masjid, dari masjid menuju
masjid. Masya Allah. Itulah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masya Allah. Nah, saya beri contoh. Dulu ada walinya Allah, ulamanya Allah, walinya Allah, tapi maaf, tidak beradab di masjid. Itu saja dihukum oleh Allah, yaitu dua putranya Nabi Harun. Dua putranya Nabi Harun itu ulama besar semua. Diriwayatkan di dalam kitab Al-Dailami, Al-Firdaus karya Al-Dailami. Ada kitab namanya Musnadul Firdaus karya Al-Dailami, Rawahu Dailami. Saya baca sendiri di situ. Nabi Harun punya dua anak, putra semua dalam hal ini. Hidupnya di masjid, berilmu, salih, ulama, hidupnya di masjid. Selalu menyalakan lampu masjid. Lampunya pakai apa pada zaman Nabi Harun? Pakai minyak, pakai api, tapi apinya turun dari langit tiap hari. Masya Allah. Ini tidak melalui PLN. Jadi Nabi Harun listriknya tidak PLN, tidak listrik tenaga air, tidak PLTA, tidak PLTU, tidak tenaga nuklir, tapi tenaganya api dari langit. Itu listrik masjidnya Nabi Harun. Turun api dari langit. Nah ini baru diambil dari makalah ya tadi. Masya Allah, Masya Allah. Saya nunggu sejak asar tadi. Masya Allah. Nah, Nabi Harun, dua putranya itu di masjid terus. Ngaji wiridan terus Pak Rifat. Tapi syaratnya kalau menyalakan lampu masjid harus nunggu api dari langit. Tidak boleh api bumi, tidak boleh. Suatu ketika api langit ini tidak seperti biasanya, agak terlambat. Biasanya jam itu api sudah turun dari langit, ditunggu-tunggu apinya nggak turun. Nah ini akhirnya dua putra Nabi Harun mengambil inisiatif, kok lama ini api dari langit, nanti masjidnya gelap. Udahlah, kita ambilkan aja api biasa. Akhirnya diambilkan api dari bumi, apinya biasa, api dari tetangga, api dari rumah, dibuat menyalakan masjid, cahaya masjid. Begitu dinyalakan, berarti api bukan api dari langit. Tidak lama kemudian api dari langit turun dan menghantam kedua putranya Nabi Harun meninggal dunia. Ini terjadi. Karena apa? Karena sudah ada peraturan jangan pakai api bumi, tapi pakai api dari langit. Kenapa tidak sabar menunggu? Kedua putra Nabi Harun ini tidak sabar menunggu, maka dia ambilkan api biasa. Tidak lama kemudian apinya Allah turun dari langit dan menjatuhi kedua putra Nabi Harun alaihissalam, dan kedua-duanya gugur. Masya Allah. Nabi Musa mengatakan tidak bisa menolongnya, meskipun ini walinya Allah. Karena apa? Karena menganggap kode etik
Paham ya? Melanggar kode etik. Etiknya ialah jangan pakai api bumi. Ini api bumi halal, tapi tidak etika karena disuruh api dari langit. Apalagi api proposal. Bayangkan itu. Ini apinya api bumi. Yang bikin, yang ngambil putranya Nabi Harun. Dua-duanya wali, dua-duanya ulama, dijatuhi oleh Allah api dari langit, kemudian meninggal dunia. Bayangkan kalau api proposal, nyalanya pakai proposal, biasanya pakai proposal, apa-apanya pakai proposal. Masya Allah, sebagian halal, sebagian haram, di tengah-tengahnya subhat, wal-wal ketiwal, kadal-kadal diutal. Kita bayangkan itu. Kita bayangkan itu. Itu Nabi Harun. Dua-duanya putranya itu awliya Allah. Inilah masjid. Maka kita di masjid carikan masjid itu dengan dana yang paling bersih. Pasirnya bersih, batanya bersih, kayunya bersih. Maka ada orang tanya, bikin masjid kayu curian dengan bikin tempat karaoke kayu halal, mana yang baik? Tempat karaoke kayunya halal, masjid kayunya curian, mana yang baik? Dua-duanya tidak baik. Dua-duanya tidak baik. Itu ada di masjid. Ada lagi orang di masjid. Dulu ulama yang di masjid Masya Allah di India, di Mesir, di Jawa sendiri, nggak usah jauh-jauh. Kita ulama kita ini di Indonesia banyak sekali. Dulu itu Kiai, namanya Kiai Mahfud Kajen, bapaknya ibu saya. Itu kalau Ramadan habis sholat tarawih, itu masjid ditutup, beliau baca Al-Quran sampai siang, subuh, dilanjutkan sampai terang, sampai pagi, terus jarang tidur. Ada lagi ulama yang namanya Imam Maliki. Imam Maliki itu Masya Allah punya guru, hidupnya di masjid. Imam Maliki sendiri hidupnya di masjid. Imam Syafi'i hidupnya di masjid. Syekh Abdul Qadir Jailani di masjid. Terus di masjid. Masya Allah. Maka kita ini yang terlalu kurang di masjid itu. Masjid dengan sawah lebih banyak lama mana tadi? Di sawah dengan di masjid lebih lama mana? Di pasar dengan di masjid lebih lama mana? Pasar. Ketinggalan sholat jamaah dengan ketinggalan orang beli, orang belanja, itu susah mana? Belanja. Orang belanja batal karena kita terburu-buru jamaah, atau kita lebih mengutamakan orang belanja meskipun ketinggalan jamaah, mana yang dipilih? Pelanggan. Pelanggan. Udah. Jadi orang hobi masjid itu tidak semua orang bisa. Dari masjid ke masjid, minal masjidil harami ilal masjidil
makso. Nah, poin-poin itulah menjadi inti orang itu dekat kepada Allah, orang itu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, huruf dot itu ada 1687. Berapa huruf dot? 1687, ingat saja. Jadi dihitung huruf dot. Di dalam Al-Quran, huruf dot itu ada 1687. Ada kata dhaif di dalam Al-Quran, dot, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada kata dongkan dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Ada kata dolan dalam Al-Quran, dolan fahada, ya, pakainya dot. Seluruh huruf dot berjumlah 1687. Nah, satu di antaranya wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakanlah manusia ini dhaif, lemah. Masya Allah, manusia itu lemah. Sehat, tidak bawa uang, uang banyak, sakitnya itu macam 18. Sehat, tak punya uang, sama punya uang, penyakitnya macamnya 18. Enak mana, Bu? Ada orang saya tanya, dia berani jawab begini, kalau saya Kiai milih sakit asal bawa uang, daripada sehat gak punya uang, mending sakit tapi punya uang. Ada yang jawab, ini soft drink, ini jawaban soft drink. Jadi uang banyak tidak sehat, tidak bawa uang tapi sehat. Masya Allah. Ada lagi, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakanlah manusia itu lemah. Orang-orang yang ilmunya tinggi itu yang ngaji sedikit. Masya Allah, sedikit, tingkat tinggi sedikit. Yang tingkat tinggi ya ada yang banyak, tapi banyak sedikitnya. Saya pernah seorang orang menyarai Sunan Nasai di India. Rumahnya pelosok, saya kunjungi sana, sowan ke sana. Ulama, Masya Allah, sederhana sekali. Rumahnya itu pakai balon itu 5 watt, pakai neon ala kadarnya, balonnya itu 5 watt atau berapa. Tapi mensyarah Sunan Nasai, masih hidup sekarang di India. Mensyarah Sunan Nasai. Nah, ini orang alim, sederhana, tapi diberi kedhaifan mungkin dalam dunia, tapi diberi kecukupan dalam ilmu. Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, saya mau tanya, saya berdiri,
Kalian tahu artinya Jailani? Mungkin Anda menjawab Jailani nama daerah, itu bukan arti, tapi nisbat. Saya tanya artinya Jailani. Kalau nisbat, iya Jailani dari daerah Jailan. Oh iya, jelas. Jailan itu sendiri artinya apa? Begitu. Itu ada di dalam kitab Mu'jamul Buldan karya Yaqut Al-Hajri. Jailan itu artinya rawa yang banyak lumpur. Jadi Jailani itu artinya rawa berlumpur. Nah, jadi Jailan itu kampung. Di situ ada jel-jel. Jel itu bahasa Arab, artinya rawa, yang rawanya itu berlumpur. Rawanya ada lumpurnya. Kampung-kampung di situ disebut Jailan karena kampungnya punya rawa berlumpur. Syekh Abdul Qadir lahir di situ, maka disebut Jailan. Jailani. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir, tetangganya pun ya disebut Jailani. Ayahnya, bapaknya, ibunya, saudaranya semua disebut Jailani. Kalau memang lahir di situ. Tapi maknanya aslinya Jailani ialah rawa yang berlumpur. Menjadi nama daerah Jailan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah, wali tingkat tinggi Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi dalam syariat beliau bermadhab, berarti tidak merasa beliau ini dhaif dibanding madhab yang diikuti. Tidak berijtihad sendiri. Syekh Abdul Qadir bermadhab madhabnya Ahmad bin Hanbal, bukan madhab Syafi'i, bukan. Cuma mengajar fikih Syafi'i. Tapi kalau madhabnya Syekh Abdul Qadir apa? Ahmad bin Hanbal. Baca dalam kitab Tubaqatul Hanabilah, kumpulan ulama-ulama bermadhab Hanbal. Tubaqatul Hanabilah. Masya Allah. Nah, setelah Syekh Abdul Qadir bermadhab, berarti punya kelemahan tak? Punya kelemahan dibanding kehebatan ulama namanya Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari hebat. Saya baca di dalam kitab Jawahirul Ma'ani mengenai karomahnya, manaqibnya Imam Tijani. Abu Hasan Al-Asy'ari mengarang tafsir 500 jilid. Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari mengarang tafsir 500 jilid. Bagaimana beliau? Bermadhab Syafi'i. Berarti merasa masih jauh dengan ilmunya Imam Syafi'i. Maksud saya begitu. Itulah kelemahan manusia. Apalagi kita ini yang gabung lagi. Kita ini yang kelas-kelas biasa. Imam Syafi'i itu kalau ketemu Imam Maliki, Masya Allah, Al-Imam Malik, Najmun Saqib, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i terhadap Imam Abu Hanifah, apa kata beliau di dalam kitab Al-Mizanul Kubranya? An-nasu iyalun ala Abi Hanifah fi dzikr. Seluruh manusia ini butuh Imam Abi Hanifah dalam fikihnya.
Berarti Imam Syafi'i merasa masih jauh dibanding Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari merasa masih jauh dibanding Imam Syafi'i, dan seterusnya. Itulah wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan Allah ada kelemahan, apalagi saya, apalagi kita. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Yang kedua, dongkar. Wa man a'rada 'an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dan barang siapa yang berpaling dari zikirku, berpaling dari Qur'anku, berpaling dari kitab suciku, berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, hidupnya repot, hidupnya sulit, hidupnya susah payah, karena menjauhi zikir kepada Allah, menjauhi Qur'annya Allah, menjauhi syariatnya Allah, menjauhi akhlak-akhlak yang diajarkan Allah, menjauhi adab-adabnya yang diajarkan Allah, menjauhi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit, karena jauh dari Al-Quran. Anak-anaknya tidak dididik di madrasah, anak-anaknya tidak didekatkan pada ustaz-ustaz yang mengajar ngaji di madrasah. Itu akan mengalami hidup yang sulit. Saya ingatkan itu. Anak-anaknya bapak ini tidak jamaah dengan menghilangkan sepeda motor, mana yang marah? Ibu bapak ini lebih marah mana kalau anaknya tidak jamaah sama menghilangkan motor? Lebih marah mana? Lebih marah menghilangkan daripada gak sholat jamaah. Saya belum pernah ayah dan ibu marah-marah. Saya belum pernah melihat ayah dan ibu marah-marah karena anaknya gak jamaah. Kehilangan jamaah tidak susah, tapi kehilangan motor susah. Itu iya. Padahal jamaah melapangkan rezeki, membaca Al-Quran melapangkan rezeki, membaca Al-Quran memberi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli baca Al-Quran diberi kesembuhan oleh Allah. Ahli berzikir, ahli bersolawat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh dari itu disulitkan oleh Allah, disusah payahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dongka itu ada dejiqah, sempit hidupnya. A'udzubillah min Masya Allah. Sebetulnya tentang mi'rajnya orang ma'rifat, tentunya kita tidak lengkap kalau tidak cerita Ki Khalil Bangkalan, gitu ya. Tidak lengkap dan tidak sempurna kalau tidak cerita Ki Khalil Bangkalan. Ki Khalil Bangkalan itu ma'ruf kewalian. Kalau dulu di luar Jawa itu ulamanya lebih tua daripada Jawa. Sumatera dengan Jawa ulamanya tua Sumatera, lebih tua Sumatera, karena masuknya Islam lebih awal sana. Karena jelas ulamanya lebih tua lebih tua Sumatera. Aulianya juga lebih tua sana, terutama Sumatera Barat, Aceh dan sebagainya, lebih tua. Jelas lebih tua. Sudah banyak ulama-ulama besar di Timur Tengah yang ada kaitannya dengan Aceh, kaitannya dengan apa itu Minangkabau, kaitannya dengan Bukit Tinggi, kaitannya dengan Padang. Banyak ulama-ulama besar. Madura dengan Jawa
seiringan. Ilmu dari Jawa dibawa ke Madura, ilmu dari Madura dibawa ke Jawa. Tukar menukar, saling melengkapi. Kewalian-kewaliannya juga saling melengkapi. Karena wali itu ada daerah, dan namanya dalam ilmu tasawuf dairatul walayah, zonanya wali. Jadi wali itu kalau masuk ke daerah wali lain harus izin, tidak boleh sembarangan. Ada izinnya yang disebut dengan dairatul walayah. Jadi misalnya seorang wali dari Kediri mau masuk ke Jombang, itu kalau wali tingkat-tingkat yang saya tahu dalam ilmu kewalian ada permisi mau masuk. Karena pernah ada satu wali terbang di udara melewati zona wali lain tidak izin. Akhirnya wali lain itu marah. Wali lain marah itu kemudian wali yang lain itu mengangkat jari-jarinya ditunjukkan ke arah atas wali yang sedang terbang itu. Akhirnya wali yang terbang itu jatuh terangsang. Karena apa? Melewati wilayah larangan. Ada aturannya. Namanya dairatul walayah, daerah kewalian. Jadi ada sunnah-sunnah. Nah, dari hal makalah tentu namanya sejarah, namanya tarikh, pasti cerita kami tidak sempurna dan perlu ada yang saling melengkapi. Pasti dia. Tapi yang saya tahu dulu itu kakek saya pernah disuruh Ki Khalil tugas berat. Tempat yang bukan tambak suruh bikin tambak. Teknologi belum ada waktu itu. Dari air asinnya itu nggak ada air asinnya, tapi alhamdulillah dengan izin Allah bisa ditanami ikan air asin. Padahal itu bukan wilayah tambak. Jadi kakek saya yang disuruh majul, disuruh bikin kota ya, daerah yang bukan tambak, bukan biasanya lazimnya untuk tambak ikan, oleh Ki Khalil bikin tambak ikan. Pernah lagi ada cerita, ada Cina perempuan lumpuh, lama nggak sembuh, paralisis. Di bawah sana nggak sembuh, sana nggak sembuh. Cina dan luar Jawa. Akhirnya Cina yang lumpuh, yang jempol itu yang lumpuh, dibawa ke Syekhul Khalil. Turun dipikul pakai tandu. Sudah bawa mobil waktu itu. Berarti Cinanya kaya. Ya, Cinanya pasti dah kaya. Menurut dunia, bukan akhirat, menurut dunia. Zaman segitu punya mobil, Cinanya bawa mobil, sowan ke Syekhul Khalil, turun dari mobil, ditandu, dipikul. Begitu dipikul, mau diobatkan ke Syekhul Khalil supaya bisa sembuh dari lumpuhnya. Ki Khalil keluar bawa pedang. Ki Khalil Manggaran keluar bawa apa? Pedang dan marah-marah begitu. Siapa yang mau ke sini? Itu Cina mana itu mau ke sini? Marah-marah beliau bawa pedang. Yang pikul lari. Yang pikul lari, Cinanya yang lumpuh ikut lari. Akhirnya sembuh kan akhirnya? Sembuh karena lari. Itu Ki Khalil Manggaran. Jadi tidak disuruh pakai pedang. Pakai pedang, sarafnya jadi aktif. Sarafnya yang mati itu
Tahu Kiai Khalil bawa pedang, Cina yang pikul lari, Cinanya ketakutan, Cinanya perempuan ikut lari. Akhirnya robohnya subuh. Itu Kiai Khalil Bangkalan, Masya Allah. Dan saya banyak cerita itu karena kitab-kitabnya itu diajarkan ke kakek saya diajarkan ke bapak saya diajarkan ke saya. Jadi masih dekat sahabat saya dengan Kiai Khalil Bangkalan, cuma 2 orang. Saya dengan Kiai Khalil Bangkalan itu sahabatnya cuma 2 orang. Ayah saya, kakek saya, Kiai Khalil. Kan dekat ya, dekat sekali sahabatnya. Jadi saya tahu banyak lah tentang Kiai Khalil Bangkalan. Ulama di sana banyak belajar di sini. Tapi Kiai Khalil Bangkalan itu bukan hanya walinya saja. Keulamaan syariatnya juga luar biasa. Jangan hanya dipopulerkan walinya saja, tapi beliau juga ulama syariah yang luar biasa. Bukan hanya seorang wali, juga ulama. Biasanya kan orang dipopulerkan wali itu kadang nggak bisa ngaji, kadang-kadang nggak bisa ngaji. Nah ini enggak, kalau Kiai itu memang ulama betul, aulia tapi ulama, seperti Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu aulia juga ulama. Kiai Hasan Gigong ya itu ulama juga aulia. Yai Nawawi yang kuno sih berdiri yang berdiri ya. Nah itu aulia juga ulama, bukan hanya aulia. Di Usman Al-Istaqi itu juga Madura ya, itu juga ulama, bukan hanya terkenal aulia tapi ulama gitu. Nah, jadi Masya Allah, backgroundnya orang ma'rifat itu macam-macam. Dari poinnya ya, mi'rajnya itu dengan waktu yang singkat meraih sesuatu yang biasanya ditempuh dengan waktu yang panjang. Lailah menghambakan diri kepada Allah dengan melakukan ubudiyah di abdi, mengaktifkan kita biasa dari masjid ke masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kami tidak bisa panjang-panjang karena kami harus pulang dan bermalam di Surabaya karena besok mengisi seminar. Besok insya Allah mengisi seminar di pondoknya Kiai Bukin Suci ya, di Suci di Gresik. Besok insya Allah kami harus mengisi seminar di situ, dan malamnya mengisi manaqib dengan para habaib di Tuban. Jadi kami mohon maaf khususnya dengan keluarga Syekhul Khalil dan hadirin yang di sini. Terakhir dari kami, Ibu, Bapak, kami mau mengijazahkan doa. Dan dalam pokoknya sehari sekali, 7 kali dibaca ya Allah, terus belum ya Rahman. Masya Allah. Kami mohon maaf ya, tidak bisa lama-lama di sini. Mohon sangat kami mohon maaf karena harus istirahat. Besok kami persiapan mengisi seminar. Insya Allah. Ya Allah, tasbih, ya Rahman, ya Rahim. Insya Allah yang hadir ini sering ketemu kami karena kami
hampir tiap tahun mengisi di hafal-hafal sebelah kiri, ya. Insya Allah sering ketemu yang alumni sebelah kiri, silatlasnya, hafal akhir sanahnya, seminarnya, sering sekali mengisi di sebelah kiri. Dan keluarga kami memang banyak Madura, kakek kami juga banyak alumni sebelah kiri. Boleh kami ini dapat ulama Madura, Kiai Jayadi Probolinggo, Kiai Mas Jayadi itu perempuannya boleh kami. Dan di Jember kakek kami, adiknya kakek kami juga Madura. Banyaknya dari Bani Siddiq sendiri juga di Madura sini. Kiai Siddiq Jember itu asli daerah kami, asli Lasem. Melahirkan Ahmad Siddiq, Abdullah Siddiq, Mahfud Siddiq, Abdul Halim Siddiq di Madura. Katanya di Madura, keluarganya di Madura semua, banyak di Madura. Nah, jadi Pak, Masya Allah, Madura ini dulu adalah kanzul ilmi, gudangnya ilmu. Sekarang jangan kanzul milhi, gudangnya garam. Ya, kanzul ilmi, gudangnya ilmu. Jangan diganti dengan kanzul milhi, gudangnya garam. Ya, Masya Allah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Insya Allah ya. Mohon maaf kami tidak bisa mengikuti sampai acara selesai. Maaf ya. Demikianlah tadi adanya ceramah agama yang pertama yang telah disampaikan oleh Hadratul Syekh Fadilatul Mukarram Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur. Semoga dengan adanya ceramah agama barusan kita semua bisa mendapat